Nggak makan apa-apa selama 37 jam sambil angkat berat hingga 200 kilo. Water fasting. Akhir-akhir ini lagi populer yang namanya puasa jangka panjang atau water fasting. Jadi di sini saya akan memberikan pengalaman dan hasil saya melakukan water fasting serta rangkuman opini saya terkait water fasting. Kalau soal studinya sudah dibahas oleh Dr. Kevin Lomenta dan menurut saya sudah sangat bagus sekali pembahasannya. Namun saya akan melengkapi dari sisi pengalaman. Karena saya melakukannya secara langsung dan sudah berkali-kali melakukannya. Melakukan water fasting memiliki challenge tersendiri, terutama dalam hal menahan nafsu makan. Untuk itu, saat melakukan water fasting, saya melakukan beberapa persiapan, yaitu 1 minggu sebelumnya, saya melakukan intermittent fasting yang perlahan-lahan dinaikkan jam puasanya. Yang kedua, saya menggunakan semaglutide. Semaglutide ini adalah obat diabetes yang FDA approved untuk obesitas. Tapi ini bukan ajakan untuk menggunakan semaglutide. Jangan pakai semaglutide secara sembarangan ya. Yang ketiga adalah membiasakan badan dengan kondisi rendah gula dengan diet low carb. Ketiga persiapan tadi membantu saya melakukan water fasting selama 37 jam menjadi jauh lebih mudah. Bisa dilihat di sini, saya terakhir makan jam 10 malam dengan berat badan 4,2 kg, jam 10 siang menjadi 102,9 dan jam 8 malam menjadi 101,7 kg. Jadi dalam waktu 22 jam, saya turun hampir 3 kg dengan minum air putih yang jumlahnya di atas 4 liter. Perlu diingat, 1 liter air beratnya 1 kilo. Jadi saya masukin berat 4 kg, tapi turunnya 3 kg. Aktivitas masih seperti biasa, tidak terganggu, dan tidak lapar sama sekali. Perlu diingat, saya melakukan ketiga persiapan tadi, dan saya rasa semaglutide memiliki peranan yang sangat besar dalam manajemen rasa lapar. Esok paginya, setelah 32 jam berpuasa, saya sentuh berat badan terendah sejak 2 tahun terakhir, yaitu 100,5 kilo. Setelah berhasil puasa 36 jam, terakhir makan hari Rabu jam 10 malam, dan ini hari Jumat, saya coba deadlift dalam kondisi tanpa kalori selama 36 jam, dapat 180 kilo kali 5 repetisi. Normalnya kalau nggak puasa mungkin 200 kali 5 repetisi, jadi mungkin ada penurunan sekitar 10% dari strength ya. Tapi bisa jadi karena lama nggak deadlift aja sih, karena udah 2 bulan nggak deadlift juga. Hal ini juga membuktikan logical teori saya, di mana initial strength karena puasa atau tidak makan sebelum latihan tidak sebesar yang kita kira. Kontraksi otot dan initial strength awal menurun karena defisiensi elektrolit, sodium dan kalium, bukan karena kurang karbo. Beda lagi kalau ngomongin volume latihan dan endurance ya. Jadi jumlah set dan jumlah exercise yang kita lakukan itu akan menurun drastis. Tapi kalau initial strength karena berpuasa itu nggak turun. Atau mungkin turun hanya sedikit aja. Lalu saya mencoba deadlift 200 kg pasca 36 jam puasa, dan ya masih bisa aja. Dan perlu diingat, sebelum saya melakukan deadlift ini, saya membuat larutan elektrolit yang terbuat dari cream of tartar dan garam Himalaya. Yang udah follow saya lama dan sering nonton reel saya, pasti tahu larutan ini. Pasca workout, pecah rekor berat badan terendah saya sejak 2,5 tahun terakhir. Dengan hasil akhir, selama 37 jam puasa, 5 kilo berat badan turun, walaupun kebanyakan ya pasti dari water weight dan food weight ya. Tapi for sure, banyak juga fat yang hilang dari water fasting selama 37 jam. Oke, sekarang kita ke kesimpulan dan opini saya tentang water fasting. Saya adalah orang yang pecinta fasting dulunya. Tapi sekarang saya kembali ke diet kalori defisit dengan meal yang dibagi frekuensi lebih sering. Karena sebenarnya dengan meal frekuensi yang lebih sering menyebar protein, itu kita bisa lebih optimal dalam hal muscle protein sintesis. Kita bisa fat loss tapi tetap gain muscle, recovery lebih optimal, atau bulking yang jauh lebih optimal dibandingkan banyak berpuasa. Performa saat workout juga lebih bagus dengan kita makan dulu sebelum latihan. Apalagi sekarang saya fokus untuk prep kompetisi, maka meal timing sangat-sangat penting, dan saya rasa penyebaran meal dan karbohidrat itu memberikan impact yang besar untuk body composition. Tapi water fasting, prolonged fasting tetap memiliki fungsinya sendiri. Menurut saya water fasting ini bagus untuk memulai diet. Bagi orang yang sudah lama kalori counting, selalu gagal, selalu binge eating, water fasting merupakan salah satu cara yang bisa dicoba, karena dengan water fasting kita melakukan sesuatu yang besar di awal sehingga langsung merasakan progres, dan progres itu menyemangati kita untuk menjadi konsisten dan lebih push lagi di diet dan latihan kita. Pasca water fasting juga nafsu makan akan turun drastis, sehingga diet berikutnya akan jauh lebih gampang dibandingkan tanpa water fasting. Ketiga adalah visceral fat yang bisa dibilang akan hilang cukup banyak ya saat water fasting. Lemak organ bisa berkurang dengan water fasting, karena salah satu protokol untuk mengobati fatty liver disease adalah berpuasa. Lalu apa negatif dari water fasting? Menurut saya negatif terbesar dari water fasting adalah psikologinya. Anda akan memiliki relationship yang gak bagus dengan makan. Anda akan takut makan. Setelah berjuang water fasting lama, Anda makan kemudian naik, itu gak bagus banget di psikologi. Merasa effortnya sia-sia sehingga mau water fasting lebih
jauh lagi, tapi kemudian binge eating, sehingga balik lagi berat badannya, akhirnya nggak progres kemana-mana. Saya water fasting sudah mungkin di atas 5 kali, semuanya progresnya selalu mantap di awal, tapi dalam jangka waktu 2 bulan, saya selalu kembali ke berat badan yang sama. Kelebihan yang ketiga adalah water fasting ini cepat menguras glikogen. Kita baru bisa fat loss ketika glikogen kita sudah berada dalam kondisi yang rendah. Kalau kita kalori defisit biasa, mungkin kita perlu menunggu sampai 1 minggu baru kita merasakan fat loss bisa terjadi. Tapi dengan water fasting, dalam waktu 36 jam, mungkin hari esoknya kita sudah bisa merasakan fat loss karena glikogennya udah kosong. Bayangin, 1 kali water fasting, dalam waktu 24 jam, kita memotong mungkin 2.500 kalori. 2.500 kalori kalau misalkan kita pakai kalori defisit biasa, itu mungkin setara 100 kalori dikalikan 7 hari, itu 3.500. Berarti kita memotong berapa hari kita progres? 5 hari dalam waktu 24 jam. Kalau 36 jam puasa, bisa 1 minggu lebih kita potong kalorinya. Jadi sangat menyingkat waktu dan mempercepat terjadinya fat loss. Priming up our body for fat loss. Itu adalah kelebihan ketiganya. Kekurangan lain dari water fasting adalah kita constantly thinking about food. Meskipun kita nggak lapar, kita akan tetap mikir makanan dan nggak bisa fokus kerja sometimes. Mungkin beda-beda ya tiap orang. Ada yang justru dengan nggak mikir makan, dengan kita memastikan diri kita nggak akan makan, maka kita nggak banyak memikir makanan, kita harus mikir makan apa sehingga bisa fokus kerja. Tapi ada juga orang yang justru malah kepikiran makanan terus. Oke, berdasarkan kelebihan dan kekurangan tadi, pada akhirnya saya kembali ke diet basic, yaitu calorie counting. Calorie counting is king. Gimana kita bisa tahu kita progres kalau nggak hitung kalori? Dan dengan hitung kalori, kita jadi bertanggung jawab sama apa yang kita makan. Kita bebas makan apapun. Relationship terhadap makanan jadi bagus. Nggak gila, tapi tetap progres. Semoga bermanfaat. Kalau Anda memiliki pengalaman atau tanggapan, saya akan menghargai banget komentar kalian di bawah.